Halo semuanya, kembali lagi di channel Amar Aja. Jadi begini guys ceritanya. Gue bakal ngasih tahu kenapa sih ada boneka dan kenapa juga ada yang naruh di situ. Dan ini jawabannya. Kalian tonton dulu sampai habis. Gue kasih tahu videonya. Jadi ceritanya Om, boneka itu sebenarnya dari mana Om? Itu mah dari orang ngontrak yang udah pindah, terus dibersihin kan tuh rumahnya, takut ada yang baru. Itu dari buang di tempat sampah. Nah, ada anak sini tuh ngambil, taruh di atas pohon, diikat pakai tali, kan cekik ikan dia. Buat Lalu sambil cekik ikan gitu Om ya? Lah iya bener. Tapi orang-orang anak kecil sini nggak pada takut ya Om ya? Nggak pada tahu karena ceritanya, kalau yang tahu biasa aja. Itu sampai kepalanya lumutan begitu. Tapi boneka itu salah satu boneka kuat, diterpa hujan badai masih kokoh aja ya Om. Pro plastik. Nah, kalau yang punya tahu kan nonton juga iya, ketawa. Makanya alasan kita viralin bonekanya salah satunya biar yang punya tahu ngambil bonekanya. Ya itu gitu Om ya? Ya terserah dah. Jadi begitu guys ceritanya. Ya belum tahu ya. Karena yang baru-baru ini yang kecil-kecil banyak kan nggak pada tahu ceritanya. Jadi buat konten Iya, segala. karena bonekanya ini statusnya masih apa, ibarat Mainan anak-anak. mainan anak-anak, Bang. dibuang sama orang yang punya, terus ditemuin. Syukur-syukur kalau orang yang punya ini bisa ngambil kesini lagi gitu. Siapa yang ngambil? Jadi salah satunya yang pertama, jangan salah paham dulu kalau buat nyelakain orang, enggak ada maksud. Nah, Boneka iya. itu emang ada orang iseng yang pengen buat nakutin anak-anak kecil. Yang kedua, terus juga yang punya bonekanya ini itu orangnya udah pindah rumah, pindah, dan syukur-syukur bisa balik lagi ngambil bonekanya kalau inget gitu. Udah berapa tahun Om ya? Setahun ada ya? Mungkin lah. Sip. 1 tahun mah belum lah, orang si Intan di sekolah. Kan temannya si Intan sekolah TK. Ada banget. Iya ada Mbak Eda ceritanya. Dah gitu aja. Mantap. Nah kalau kalian udah nonton video tadi, coba dong, gue pengen tahu biar nggak ada salah paham lagi. Yang pertama, boneka di atas itu boneka orang lain. Sekali lagi, boneka yang di atas itu boneka orang lain yang ditemukan oleh salah satu narasumber tadi. Dan juga gunanya ketika orang lain melihat boneka ini yang punya, itu bisa ngambil lagi nih bonekanya, nggak apa-apa. Yang punya itu ngambil bonekanya yang di atas. Yang kedua, memang ada yang naro, dan di sini gua karena baru ya di sini ya, jadi gue juga nggak tahu. Terus juga biar nggak ada pertanyaan yang sekiranya ngejatohin, itu buat ngecelakain orang lah, itu buat ngerjain orang lah, dan nggak ada niatan sama sekali di sini. Gue buat konten, sekali lagi gue buat konten buat edukasi bagaimana caranya menghilangi rasa takut di dalam diri kepada hal-hal yang di luar kendali. Itu poinnya. Yang kedua, flashback ke masa kecil. Karena balik lagi, kalau kalian nonton ke part 1, gue jelasin di situ udah jelas banget. Gue tipikal orang yang bisa dibilang takut dengan keadaan mistis, karena di masa kecil gue selalu nonton film-film horor. Salah satunya ya ada suster ngesot lah, walaupun bisa lari. Ada hantu ambulan yang bertema di mobil ambulan, ada banyak dan lainnya. Dan di sini ini sekedar mengingatkan kepada kalian semua yang nonton, jika menemukan sebuah kejadian yang sama yang gue alamin, gue kenapa ngebuat ini sampai meledak rame kayak gitu, karena gue pengen tahu yang punya boneka ini sebenarnya siapa. Sampai detik ini belum nemuin pemiliknya.
Dan juga bila mana kalian ketika menonton video ini ada kurang, ada plus minusnya, dan juga ini yang gue sampein terbuka dan transparan yang gue dapat dari narasumber. Jika ada narasumber lagi gue bakal cari sebaik-baiknya. Jadi tolong dong tulis di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe-nya, lonceng, like, and share. Bagikan ke teman-teman terbaik Anda. Sampai jumpa. Dadah.